Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Mengenai surat Tabarakalladzi, terdapat riwayat lain. Sabda Rasulullah SAW, hatiku ingin agar surat ini berada di dalam hati setiap orang mukmin. Hadis lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajdah di antara maghrib dan isya, maka seolah-olah ia melakukan sholat sepanjang malam Lailatul Qadar. Sabda beliau lainnya, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala dan dijauhkan darinya 70 keburukan. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Mazharirul Haqq. Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa sebagian sahabat pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa di tempat itu ada kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah itu mendengar suara seseorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarakalladzi. Khalid bin Ma'dar radhiyallahu an berkata, telah sampai kepadaku satu riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang berbuat dosa. Ia selalu membaca surat Sajdah dan tidak pernah membaca surat-surat lainnya. Kemudian surat ini membentangkan sayapnya sambil berkata, wahai Robku, orang ini banyak membaca aku. Maka syafaat surat ini diterima dan diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'dan melanjutkan, surat ini akan membela pembacanya di dalam kubur dan berkata, ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkan saja aku dari kitabmu. Lalu surat ini pun akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan menjaganya dari siksa kubur. Dan Khalid bin Ma'dan adalah orang yang meriwayatkan semua riwayat tentang surat Tabarakalladzi ini, dan ia tidak akan tidur sebelum membaca kedua surat ini. Azab kubur bukan sesuatu yang remeh. Yang pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati adalah kubur. Apabila Utsman radhiyallahu anhu berdiri di depan kubur seseorang, ia akan menangis sehingga air mata membasahi janggutnya. Seseorang bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak pernah menangis sedemikian keras ketika mengingat surga dan neraka, sebagaimana tangisanmu ketika melihat kubur? Utsman radhiyallahu anhu menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Jika seseorang selamat dari azab kubur, maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar daripada azab kubur. Aku juga telah mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan kubur.